Selamat siang sahabat Lintas Family TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral di media sosial maupun di media-media cetak, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kali ini kami akan mengulas tentang mari merawat demokrasi di Provinsi Kepri. Bahaya kepala daerah intervensi konsolidasi Ormas, OKP dan Orsos di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info dan ulasan menarik. Baru-baru ini jagat dunia maya di Provinsi Kepulauan Riau dihebohkan dengan satu pernyataan sikap yang keluar dari Karang Taruna di Kota Batam. Adapun isi pernyataan sikap itu diedarkan secara luas dan dibacakan secara bersama-sama oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna tingkat Kota Batam. Dan kami akan mencoba membaca isi daripada pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Karang Taruna di Kota Batam tersebut untuk menjadi satu perhatian bagi kita bahwa memang demokrasi harus kita jaga bersama. Demokrasi merupakan tanggung jawab kita, dan satu pemerintahan akan dinyatakan bersih apabila sistem demokrasi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan berikut secara langsung kami akan coba bacakan isi dari pernyataan sikap yang beredar di media sosial. Karang Taruna se-Kota Batam tegas menyatakan sikap mengancam segala bentuk kecurangan pada Temu Karya 3 Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari Rabu 22 Desember 2021 telah dilaksanakan Temu Karya ketiga Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Comfort Tanjung Pinang. Temu karya tersebut dilaksanakan penuh dengan kecurangan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari proses yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesetiakawanan sosial, hingga pada saat pelaksanaan terjadi hal-hal yang tidak berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna. Maka dari itu, kami atas nama Karang Taruna se-Kota Batam dengan tegas menyatakan sikap. 1. Menolak segala bentuk kecurangan dan sikap otoriter yang diduga telah dilakukan oleh Ansar Ahmad selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang sejak awal ingin memenangkan Ketua Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pilihan pribadinya. 2. Menolak politisasi yang diduga dilakukan oleh Ansar Ahmad dengan Budi Setiawan selaku Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Nasional Karang Taruna sekaligus karateker Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau. 3. Menolak cara-cara keji dengan menghilangkan hak Ketua Karang Taruna Kabupaten Kota untuk menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau, padahal sebelumnya sudah diverifikasi dan diumumkan oleh panitia. 4. Menolak intervensi sepihak tentang tata tertib Temu Karya 3 Pasal 20 yang dilakukan oleh Mentereng Sakti selaku Ketua Karat Steering Komite sekaligus pimpinan sidang, yang kemudian dikuatkan oleh Budi Setiawan. 5. Menolak keputusan oleh Mentereng Sakti yang dikuatkan oleh intervensi sepihak Budi Setiawan bahwa calon Ketua Karang Taruna Provinsi harus menjabat selama 1 periode penuh. 6. Menegaskan bahwa di dalam ADART
tercantum salah satu persyaratan menjadi Ketua Karang Taruna berbunyi, pernah dan aktif menjadi pengurus dan kepengurusan Karang Taruna di tingkatnya selama 1 periode atau Karang Taruna tingkat bawahnya. Artinya Ketua Karang Taruna Kota Batam layak dan telah memenuhi syarat, apalagi sebelumnya telah diverifikasi oleh panitia. 7. Meminta kepada karateker dan pengurus nasional Karang Taruna untuk bersikap kesatria, menjadi teladan dan menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial dan mengedepankan kepentingan Karang Taruna di atas kepentingan pribadi. Batam, 25 Desember 2021, Karang Taruna se-Kota Batam. Demikian tadi satu pernyataan sikap yang telah saya bacakan, dan pernyataan sikap itu sendiri keluar dari sekelompok anak muda di Kota Batam yang merasa kecewa atas pelaksanaan temu karya ketiga Karang Taruna se-Provinsi Kepulauan Riau, di mana dalam pandangan atau pendapat mereka ada intervensi kepala daerah dalam pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau. Dan satu saja kata kunci yang harus kita kemukakan, bahwa demokrasi harus kita rawat bersama di Provinsi Kepulauan Riau, karena pelaksanaan demokrasi yang berkualitas akan memunculkan seorang pemimpin juga yang berkualitas. Dan apa yang perlu kita kemukakan, harus jujur bahwa para pendiri bangsa kita telah sepakat meletakkan sistem pemerintah negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam konstitusi negara kita adalah sistem pemerintahan demokrasi. Dalam teori, demokrasi dapat diartikan sebagai satu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah pendapat dari mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Atau lebih mudah lagi, teori Aristoteles yang mengatakan demokrasi adalah usaha bersama, perjuangan bersama untuk mendapatkan kesejahteraan bersama. Dan jika semudah itu apa yang diteorikan tentang demokrasi oleh Aristoteles, pertanyaan kita, mengapa begitu banyak sekali kepala daerah sedari awal takut kehilangan jabatan dan basis-basis suaranya, lalu berusaha untuk memainkan politik dikotomi atau pengelompokan hanya untuk mempertahankan eksistensi semu tanpa prestasi, tetapi berusaha ditegakkan oleh kelompok penjilat, OKP, LSM, Ormas Proposal, yang tidak memiliki visi tetapi hanya sekedar menyenangi hati Bapak Kepala Daerah. Data Matriks Demokrasi Indonesia, satu lembaga kajian kebijakan publik dan kualitas demokrasi di Indonesia, mengatakan indeks kualitas demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau dari waktu ke waktu mengalami kemajuan begitu pesat. Kemajuan ini ditentukan dengan parameter hasil pilkada tahun 2019, sukses dan tidak ada keributan berarti. Tingkat partisipasi pemilih meningkat. Hal ini menunjukkan dari waktu ke waktu kesadaran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentang begitu penting satu suara yang dimilikinya untuk menentukan masa depan daerahnya, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk menentukan pilihan semakin terkontrol, tidak lagi dipengaruhi oleh politik uang atau politik identitas. Fakta dalam data kabupaten kota yang telah menjalankan sistem demokrasi terbuka dan memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah yang terbaik, dan yang pertama adalah Kabupaten Karimun, yang kedua Kota Batam, yang ketiga Kota Tanjung Pinang, yang keempat Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kelima Kabupaten Lingga, yang keenam Kabupaten Natuna, dan yang ketujuh Kabupaten Bintan. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan menjadi terendah karena
kemenangan seorang kepala daerah di sana masih sangat dipengaruhi oleh praktek politik patrimonialisme atau satu sistem rezim pemerintahan di mana kekuasaan penguasa tergantung pada kecakapan penguasa untuk mempertahankan kesetiaan para elit politik, kelompok-kelompok masyarakat dalam satu daerah, sehingga berpotensi akan menimbulkan satu dinasti politik atau penguasa secara turun-temurun dari ayah turun ke anak dan juga turun ke kroni-kroninya. Masyarakat harus disadari dan harus menyadari bahwa dinasti politik berpotensi menumbuhkan satu penguasa korup, dan hal ini sudah terjadi. Misalnya contoh barang di Provinsi Banten atau Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Probolinggo, di mana semuanya telah terbukti menjalankan sistem pemerintahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah tersebut. Dan pada akhirnya kepala daerah dan keluarganya masuk dalam hotel Perdeo makan nasi ompreng setelah ditangkap oleh KPK karena korupsi. Dinamika demokrasi yang terjadi di Kabupaten Bintan jangan sampai menjadi sampul demokrasi Provinsi Kepulauan Riau. Karena kalaupun itu dipaksakan masuk dalam sistem pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau, maka kita akan menunggu kiamat kecil yang dipastikan akan terjadi, dan semuanya hanya masalah waktu. Kecakapan seorang kepala daerah adalah dapat diukur dengan parameter pembangunan sistem pemerintahan yang dijalaninya. Jika sedari awal kepala daerah menjalankan sistem pemerintahan dikotomi atau secara khusus meletakkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahannya dari kelompoknya sendiri tanpa mengedepankan asas profesionalisme dan kompetensi, maka sesungguhnya merupakan awal dari satu sistem korup dan berpotensi akan terbentuk satu sistem pemerintahan yang sanggup mengkebiri hak-hak rakyat demi kepentingan kelompok dan cukong-cukong di belakang mereka. Rawat kualitas demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bersama itu cukup dengan seorang penguasa atau kepala daerah tidak perlu mencampuri urusan atau mengintervensi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satu organisasi masyarakat, satu organisasi pemuda, satu organisasi sosial masyarakat. Semakin sering kepala daerah berpartisipasi untuk membentuk organisasi-organisasi kelompok masyarakat, apalagi dengan visi politik identitas, sama dengan kepala daerah sedang mengkotak-kotakan kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Oleh karenanya, sepatutnya jika seorang gubernur diundang dalam pelantikan satu organisasi masyarakat yang berbasiskan kesukuan, akan lebih elegan jika yang hadir hanya sebatas sekretaris daerah atau kepala dinas Kesbangpol, sehingga gubernur secara pribadi tidak memiliki kepentingan apapun dalam organisasi itu. Fakta yang terjadi sekarang lain. Gubernur dan bupati berlomba-lomba untuk melantik pengurus organisasi. Hal ini sama saja dengan mereka sedang mengumumkan bahwa mereka memang tidak punya kerja lain. Lalu mari kita rawat dan jaga kualitas demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. Karena apabila terjaganya satu sistem demokrasi dalam satu daerah, maka sesungguhnya pemerintahan pun akan berjalan dengan baik.